Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 43225001 dengan jurusan Teknik Kimia, Program Studi Teknologi Kimia Industri dengan mata kuliah Kimia Fisika dengan dosen pengampu Bapak Mahirullah MT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 materi. Materi yang pertama yaitu sifat fisika suatu bahan dan contoh unsur kimia yang terdapat di alam. Kemudian materi yang kedua yaitu konsep gas ideal. Kemudian materi yang ketiga yaitu konsep gas nyata. Nah, kita beralih ke bagian yang pertama yaitu sifat fisika suatu bahan dan contoh unsur kimia yang terdapat di alam. Jadi, apa sih itu sifat fisika suatu bahan? Jadi, sifat fisika suatu bahan adalah karakteristik suatu zat dapat diamati atau diukur tanpa mengubah komposisi kimianya. Nah, artinya ketika kita mengamati sifat ini, zat tersebut tetap sama dan tidak berubah menjadi zat baru. Nah, contohnya meliputi warna dan wujud, massa jenis, titik lele dan titik didih, kuantitas lirik atau panas, dan sifat magnetik. Nah, adapun ciri-ciri dari sifat fisika yaitu yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Kemudian yang kedua, dapat diamati langsung atau diukur. Kemudian yang ketiga, bersifat tetap selama tidak terjadi reaksi kimia. Nah, kita beralih ke contoh unsur kimia di alam. Yang pertama yaitu besi. Simbolnya yaitu Fe dengan nomor atom 26. Warna atau wujudnya itu abu-abu, keperakan dan padat. Kemudian massa jenisnya itu kurang lebih 7,87 gram per cm kubik. Kemudian titik lele dan titik didihnya itu 1538 derajat Celcius dan 2862 derajat Celcius. Konduktivitas atau magnetik, konduktor listrik dan panas yang baik, bersifat magnetik. Keberadaan dan pemanfaatannya yaitu ditemukan dalam biji besi seperti hematit. Kemudian manfaatnya yaitu digunakan untuk bahan bangunan baja dan alat industri. Kemudian contoh yang kedua yaitu tembaga dengan simbol Cu dengan nomor atom 29. Warnanya itu merah kecoklatan dan wujudnya itu padat. Massa jenisnya kurang lebih 8,96 gram per cm kubik. Titik lelehnya 1085 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu 2562 derajat Celcius. Konduktivitas atau magnetiknya yaitu konduktor listrik sangat baik dan tidak magnetik. Keberadaannya itu ditemukan dalam biji seperti kalkopirit dan pemanfaatannya itu digunakan untuk kabel listrik dan elektronik. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada oksigen, yang dimana simbolnya yaitu O dengan nomor atom 8. Warnanya itu tidak berwarna dan wujudnya gas. Massa jenisnya kurang lebih 0,00143 gram per cm kubik. Titik lelehnya yaitu minus 218 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu min 183 derajat Celcius. Konduktivitas atau magnetiknya yaitu bukan konduktor, bersifat paramagnetik. Kemudian keberadaannya terdapat di udara sekitar min 21% dan dalam air. Dan kemudian manfaatnya yaitu digunakan untuk pernafasan dan medis. Kemudian kita beralih ke contoh soal yang keempat yaitu ada aluminium dengan simbol Al. Nomor atomnya yaitu 13. Warnanya yaitu putih keperakan dan wujudnya yaitu padat. Massa jenisnya kurang lebih 2,70 gram per cm kubik. Titik lelehnya sekitar 660 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu 2519 derajat Celcius. Konduktivitas atau magnetiknya itu konduktor baik dan tidak magnetik. Keberadaannya yaitu ditemukan dalam bauksit dan pemanfaatannya yaitu digunakan untuk kaleng, pesawat dan peralatan rumah tangga. Kemudian kita beralih ke materi bagian kedua yaitu konsep gas ideal dan contoh soalnya. Jadi apa sih itu gas ideal? Jadi gas ideal adalah model gas teoritis yang digunakan dalam fisika dan kimia, di mana partikel-partikelnya dianggap memiliki sifat-sifat sederhana sehingga mudah dipelajari. Nah, gas ideal adalah gas yang dianggap memiliki sifat sederhana, yaitu yang pertama, partikel gas sangat kecil dan jaraknya berjauhan.
Nah, yang kedua, tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Yang ketiga, tumpukan antara partikel bersifat elastis atau tidak kehilangan energi. Nah, yang keempat, gerak partikel acak dan terus-menerus. Hubungan antara tekanan atau P, volume atau V, suhu atau T, dan jumlah mol atau N dinyatakan dalam persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, di mana P sama dengan tekanan dengan satuan PA, V sama dengan volume atau M kubik, N sama dengan jumlah mol atau dengan satuan mol, R sama dengan konstanta gas, yang dimana nilai dari konstanta gas ini yaitu 8,314 J per mol kali K, dan T-nya yaitu suhu, dimana satuannya yaitu. Nah, kita beralih ke contoh soal yang pertama, yaitu yang dimana sebuah gas ideal memiliki jumlah mol sama dengan 2 mol, suhunya yaitu 300 Kelvin, dan volumenya yaitu 0,05 m kubik. Tentukan tekanannya. Penjelasannya itu kita menggunakan persamaan gas ideal, dimana P sama dengan N dikali R kali T sama dengan per V. Kita masukkan angkanya, P sama dengan dimana molnya yaitu N-nya yaitu 2 dikali R-nya yaitu seperti yang kita ketahui nilai dari konstanta gasnya itu 8,314, dan dikali T-nya suhunya yaitu 300 Kelvin. 2 kali 8,314 dikali 300 per 0,5, dimana 0,05 itu volumenya. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 99,768 PA. Jadi, tekanan gas tersebut adalah sekitar 9,98 kali 10 pangkat 4 PA atau 99.768 PA. Kemudian kita beralih ke contoh soal yang kedua, yang dimana sebuah gas ideal berada dalam tabung dengan tekanan 2 kali 10 pangkat 5 PA, volumenya yaitu 0,1 m kubik, suhunya yaitu 400 Kelvin. Nah, di sini tentukan jumlah mol gas tersebut. Penjelasannya yaitu kita menggunakan persamaan gas ideal, di mana rumusnya PV sama dengan nRT. Kita ubah rumus untuk mencari N, yang dimana untuk mencari molnya, yang dimana N sama dengan PV per RT. Kita masukkan angkanya 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,1, yang dimana 0,1 itu yang volumenya, per 8,314 dikali 400. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 6,01 mol. Jadi jumlah mol gas tersebut adalah sekitar 6 mol. Kita beralih ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga ini lebih rumit dan lebih susah, yang dimana soalnya yaitu sebuah gas ideal mengalami proses perubahan keadaan awalnya yaitu tekanannya 1 kali 10 pangkat 5 pH, volumenya 0,2 m kubik, dan suhunya yaitu T1 atau T1-nya yaitu 300 Kelvin. Nah, keadaan akhirnya yaitu volumenya 0,1 m kubik dan suhunya yaitu atau T2-nya yaitu 600 Kelvin. Di sini tentukan tekanan akhir atau P2-nya. Kita beralih ke materi yang ketiga yaitu konsep gas nyata. Apa sih itu konsep gas nyata itu? Jadi gas nyata adalah gas yang tidak sepenuhnya mengikuti hukum gas ideal, terutama pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Hal ini karena yang pertama ada gaya tarik menarik antar partikel atau gaya antar molekul. Yang kedua, volume partikel gas tidak bisa diabaikan untuk menggambarkan gas nyata. Digunakan persamaan van der Waals, yang dimana rumusnya yaitu P ditambah AN pangkat 2 per V pangkat 2 dikali V dikurang NB sama dengan nRT, yang dimana A-nya itu konstanta gaya tarik antar partikel, kemudian yang B-nya yaitu volume partikel gas, kemudian yang ketiga yaitu besaran lain sama seperti gas ideal. Nah, gas nyata ini adalah gas yang berperilaku sesuai kondisi sebenarnya di alam, sehingga tidak selalu mengikuti hukum gas ideal, di mana
Adapun perbedaan gas nyata dan gas ideal, yang pertama itu gas ideal itu partikel dianggap tidak saling berinteraksi. Kemudian kepada gas nyata, partikel saling tarik-menarik dan punya ukuran. Kita beralih ke contoh soalnya, yaitu suatu gas nyata memiliki N sama dengan 1 mol, suhunya yaitu 300 Kelvin, V-nya sama dengan 0,01 m kubik, A-nya yaitu 0,5, dan B-nya yaitu 0,00002 meter kubik per mol, dan R-nya itu 8,314. Tentukan tekanan gas tersebut. Kita beralih ke penyelesaiannya, yaitu kita gunakan persamaan van der Waals, di mana rumusnya tadi yaitu P ditambah AN pangkat 2 per V pangkat 2 dikali V dikurang NB sama dengan N dikali R kali T. Kita masukkan V, langkah 1 kita hitung bagian dalamnya terlebih dahulu. V dikurang NB sama dengan 0,01, yang dimana 0,01 nya yaitu volumenya, dikurang 1 dikali 0,00002, yang dimana 0,00002 nya yaitu B nya, yang dimana B tadi itu yaitu volume partikel gasnya. Kita dapatkan 0,00998. Kemudian kita cari AN pangkat 2 per V pangkat 2, kita masukkan 0,5, yang dimana 0,5 itu A nya, yang dimana A itu konstanta gaya tarik antar partikel, per V itu 0,01 pangkat 2. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 5000. Nah, kemudian langkah yang kedua itu kita substitusikan. Kita masukkan P ditambah 5000 dikali 0,00998, kita dapatkan sama dengan 1 kali 8,314 kali 300. Kemudian kita kalikan P tambah 5000 dikali 0,0098, kita dapatkan hasil akhirnya 2494,2. Kemudian langkah yang ketiga itu kita selesaikan. P ditambah 5000 sama dengan 2494,2 per 0,00998, kita dapatkan 250,320. Nah, P sama dengan 250,320 dikurang 5000, kita dapatkan hasil akhirnya min 479,68 PA. Jadi tekanan gasnya sama dengan min 4,75 dikali 10 pangkat 3 PA. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.